Halo para waduers dimanapun anda berada, kita berjumpa lagi dalam video ngetrip naik kereta api Gumarang bisnis. Nah kali ini videonya, ya ini adalah video ketika saya pesan tiket ya. Video ini diambil 31 Maret 2022 kemarin ketika libur awal puasa guys. Ya, bagi teman-teman yang baru saja mampir, silahkan klik subscribe, like, share ya. Jadi video kali ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan, kita akan ngetrip menggunakan kereta api Gumarang kelas bisnis ya. Nah ini adalah waktu saya pesan Gojek, naik gokar ya. Naik gokar karena pada waktu itu hari sedang hujan. Nah ini hujan ini. Iya, nah kembali lagi. Nah ini sekitar pukul 2.15 atau setengah 3 ya. Surabaya pada tanggal 31 Maret 2022 itu hujannya lebat di beberapa tempat. Nah bisa anda saksikan di video ini. Kanan kiri hujan ya, tapi ya kalau berdasarkan siaran radio sih deras. Halo guys, para waduers dimanapun anda berada, kita berjumpa lagi hari ini. Kita mau kembali ke Purwodadi ya, nanti naik Gumarang. Harga tiket sudah dibayar 171. Kita mau persiapan, sudah tidak ada antigen lagi. Mulai 9 Maret kemarin sudah tidak ada antigen. Nah ini sudah di Pasar Turi. Ayo kita cetak tiketnya. Ya, jadi untuk tahap pertama kita mau cetak tiketnya. Ini adalah area parkir mobil dari stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Nah kalau tadi di jalan tadi hujan, tapi di stasiun Pasar Turi ini masih belum ya, masih kering ya. Bahkan sedikit-sedikit ada terdengar suara guntur. Kita mau cetak antigen dulu guys. Ini tadi hujan. Tapi di sini kok terang. Alat transportasi ketika zaman kolonial itu tadi dipajang. Nah ini tempat parkir, kita sudah mau memasuki halaman teras depannya stasiun Surabaya Pasar Turi. Nah ini ada mas-mas ngepel. Nah dan di sana juga ada cleaning service ya, bukan ya, sepertinya ini sedang membersihkan lantai ya. Kita masukkan kodenya, sesuai dengan yang sudah kita pesan. Nah ini tiketnya ya. Selanjutnya kita menuju ke tempat oleh-oleh ya, kita mau beli oleh-oleh dulu sebentar. Nah ini di depan ruang tunggu ekonomi ya, itu ada toko oleh-oleh itu loh ya, kayak kue lapis kukus Surabaya itu yang terkenal itu. Nah tapi kebetulan waktu saya beli ini roti lapis kukus Tugu Pahlawan itu habis teman-teman, jadi saya belikan yang lain itu. Saya beli oleh-oleh apa kemarin ya, kayak bakpia gitu loh, sama makaroni pedas level 2 atau level 3 itu. Karena istri saya suka yang pedas-pedas ya, saya belikan makaroni ya. Kalau yang bakpianya ya penggantinya kue lapisnya itu. Jadi di sini tuh banyak sekali tersedia berbagai macam jenis makanan oleh-oleh ya. Ya ada bakpia, ada macam-macam ya, pia gitu banyak. Pai susu itu banyak sekali, bukan pie susu ya. Nanti ada sambal-sambelan itu kalau anda perhatikan. Nah terus kita langsung menuju ke ruang tunggu eksekutif dan bisnis ya. Jadi untuk tiket yang eksekutif dan bisnis itu ada ruang tunggu khususnya ya, seperti ini teman-teman. Cukup dingin tapi nggak ada yang jaga jarak ya, rapat semua. Dan ini setelah saya masuk, setelah boarding check in, saya masuk ke peron
ke dalam gitu, ke dalam stasiun. Dan ini di jalur 1 masih belum terparkir rangkaian Gumarang. Rangkaian Gumarangnya masih di seberang itu. Jadi yang di seberang itu Gumarang ya. Nah, yang di seberang itu Gumarang. Dan kalau teman-teman perhatikan di sebelah ujung sana itu ada kereta logistik. Di sebelah kiri itu kereta logistik sedang masuk mengambil barang ya. Nah, nanti kereta Gumarang akan parkir di jalur 1 ini ya. Untuk sementara jalur 1 masih kosong. Nah, ini ada Bapak security stasiun. Nah, kita tunggu sampai keretanya dilansir ya, dilansir untuk masuk ke jalur 1 sehingga penumpang bisa mudah untuk naiknya gitu ya. Oh ya, untuk tiket kali ini harganya Rp171.000 ya teman-teman. Kemudian tidak ada antigen karena saya sudah vaksin 3 booster, jadi tidak perlu antigen. Yang antigen itu adalah vaksin 1 itu masih perlu antigen. Nah, ini rangkaian gerbong atau kereta api Gumarang masuk di jalur 1. Nah, yang paling belakang itu adalah kereta pembangkit ya. Nah, ini belakang ini ada lubang-lubangnya itu adalah rangkaian kereta genset ya, generator. Fungsinya untuk membangkitkan listrik yang ada di seluruh rangkaian kereta. Lampunya, AC-nya itu listriknya dari genset dari situ. Kemudian ini ada eksekutif ya, eksekutif 1, eksekutif 2, eksekutifnya berapa ya, 5 kereta kayaknya kemarin. Sisanya itu adalah bisnis. Nah, yang joknya abu-abu itu adalah bisnis. Kalau yang eksekutif itu joknya biru, tempat duduknya warnanya biru. Nah, ini adalah ruang tunggu tadi, ruang tunggu eksekutif tadi, eksekutif dan bisnis. Nah, kalau kita perhatikan gerbongnya, ini gerbong lama ya, dari kereta lama yang masih dipakai. Jadi stylenya style lama itu, yang masih ada besinya itu. Nah, ini penumpang sudah bingung mau naik aja. Heran saya, kenapa nggak ditunggu biar berhenti dulu gitu, mesti gerudukan gitu ya. Nah, saya nanti akan berada di kereta 5, gerbong 5. Sebetulnya gerbong dan kereta itu penyebutan yang berbeda ya. Jadi kalau gerbong itu untuk logistik, jadi kereta yang mengangkut logistik itu disebut gerbong. Sedangkan untuk yang membawa penumpang itu namanya kereta. Jadi kadang kita nyebutnya gerbong semua ya. Nah, ini saya mulai naik ke kereta 5 ya, kereta 5 ya, sebelah sini. Ini adalah bisnis 5 ya. Nah, ini loh ya, kursinya kursi model lama ini yang ada besinya, stainlessnya itu loh. Saya di nomor 16A ya, 16A itu ujung sana, dekat pintu geser itu, pintu geser gerbong. Untuk jumlah penumpangnya nampaknya sih ketika saya naik ini sepertinya banyak orangnya ya, tapi ternyata setelah kereta jalan itu ternyata nggak terlalu ramai ya. Kita perhatikan banyak sekali penumpang yang baru naik, sedang merapikan barang bawaan mereka semua. Nah, saya di ujung sini 16A kalau tidak salah ya. Saya juga sedikit lupa, saya ingat itu 16A. Nah, disinilah saya duduk menghabiskan waktu hingga ke tempat tujuan nanti ya. Jadi ini di ujung depan sebelah kanan, pas di dekatnya
pintu dan juga toilet ya. Meskipun ini dekat dengan toilet tapi tidak pesing ya. Untuk kereta-kereta sekarang sudah tidak pesing seperti sekitar 10 tahun yang lalu lah ya. Dulu saya sempat naik kereta 10 tahun yang lalu tuh kadang masih nggak dapat tempat duduk. Kalau malam itu, kalau saya ke Jakarta itu kalau malam itu tidurnya di lantainya kereta itu ya, beli koran gitu ya. Kalau kita perhatikan di seberang sana ada petugas yang mencuci rangkaian kereta api ya, dibersihkan dari kotoran-kotoran, dari air bekas hujan atau bagaimana ya. Jadi setiap kereta selesai melakukan tugasnya itu parkir, kemudian dicek dan dibersihkan di depo masing-masing ya. Kalau ini depo Surabaya Pasar Turi. Sekarang kita ada di toiletnya kereta api Gumarang guys ya. Seperti ini. Toiletnya jongkok yang ini. Ada wastafelnya kecil, tisu, cermin berukuran cukup besar, dan ada blower di sini atau apa? Blower keluar ya. Sabunnya juga ada, keran jendela. Ini kan sepertinya kereta lama. Oke. Saya pipis dulu. Oke guys, pipis dulu. Ya, kereta api Gumarang sudah berangkat dari stasiun Pasar Turi. Tadi pukul berapa? 15.55 ya. Baru saja berangkat kurang lebih 3 menit yang lalu. Baik, kita simak. Ya, akhirnya kereta berjalan ya. Nah, ini adalah salah satu kondektornya, Wira, dan ada nomor WA-nya kalau penumpang memerlukan bantuan atau memerlukan apa gitu bisa menghubungi tadi itu kondektornya. Kalau mau lapor, komplain itu juga bisa. Nah, ini kita sudah masuk ke Lamongan ya. Lamongan, kemudian nanti setelah Lamongan itu adalah stasiun Babat, Bojonegoro, Cepu, langsung ke Ngerombong. Nah, Ngerombong adalah tujuan akhir dari perjalanan saya kali ini ya. Kalau kereta ini tujuan akhirnya adalah di Jakarta Pasar Senen ya, jadi perjalanannya masih cukup jauh. Tapi yang perlu saya sampaikan adalah kereta api Gumarang ini kecepatannya cukup kencang ya, cukup kencang dari kereta-kereta yang biasanya saya naiki ya. Kalau dibandingkan dengan Ambarawa Express yang pernah saya naiki itu jauh, ini kencang sekali ya. Untuk berhenti di stasiun Lamongan ini hanya kurang lebih 3 menit ya. Nah, diperhatikan tempat duduk di belakang teman-teman. Jadi yang jumlah penumpangnya kali ini tidak terlalu banyak ya. Nah, kita menuju ke stasiun berikutnya yaitu stasiun Babat ya. Kanan kiri kita bisa melihat pemandangan-pemandangan yang baik, yang indah juga. Masih di dalam kota Lamongan, jadi masih banyak gedung-gedung yang kita bisa lihat ya. Kita juga lihat itu pinggir-pinggir itu masih banyak rel-rel yang berserakan ya. Nah, kita sudah masuk di stasiun Babat ya. Kita sudah masuk di stasiun Babat. Ini peronnya stasiun Babat. Dan di sebelah kanan itu biasanya ada patung itu ya. Masih ada nggak itu patungnya? Nah, itu patungnya itu. Nah, stasiun Babat itu stasiun yang besar juga ya ternyata ya. Setelah saya perhatikan itu, wow, kok besar ya ternyata.
Kalau dibandingkan dengan stasiun Lamongan, jauh sekali. Ini stasiun Lamongan ini cukup panjang dan besar. Untuk pos pantaunya ini juga bagus ya. Kemudian kereta api melaju dengan kecepatan penuh ya, kurang lebih 80 sampai 90 km per jam menuju ke stasiun Bojonegoro. Ya. Memang kamera yang saya pakai ini tidak begitu smooth ya merekamnya. Ini adalah di 720 30 fps saja teman-teman. Jadi saya menggunakan resolusi 720 sehingga untuk mempercepat proses upload ya. Ya mohon maaf saja, alatnya belum memadai. Nah, ini adalah kondisi joknya itu cukup empuk meskipun ini jok lama ya, tempat duduk yang model lama tapi cukup empuk. Nah, karena saya berangkat pukul 4 kurang 5 menit ya, kita bisa melihat pemandangan sunset atau matahari tenggelam ya. Langitnya menunjukkan jingga, kita bisa nikmati. Kalau teman-teman berada di gerbong di tempat duduk sebelah kanan dari arah keberangkatan kereta, itu bisa menikmati sunset ya, meskipun sedikit-sedikit terhalang gedung bangunan. Nah, ini kita masuk ke stasiun Bojonegoro. Stasiun Bojonegoro juga lumayan besar, tapi perasaan saya sih kok masih lebih besar yang tadi, yang babat tadi. Kalau stasiun Bojonegoro ini stasiun lama peninggalan Belanda sebetulnya teman-teman, bisa diperhatikan itu. Kalau teman-teman perhatikan itu masih ada kelihatan sisa-sisa bangunan lamana ini ya, ini khas peninggalan Belanda itu. Tiangnya ada model T-nya, itu apa istilahnya. Oke. Ya, berikutnya kereta melaju dengan kecepatan penuh menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cepu ya. Stasiun Cepu ya, kecepatannya cukup kencang ya. Kita mulai disajikan pemandangan sawah dan kebun, pohon-pohonan hijau di kanan dan kiri sisi kereta ya. Ini nama kondekturnya tadi ya. Untuk joknya ini masih cukup nyaman ya, meskipun tadi sudah saya sampaikan sih ya, meskipun ini jok lama atau kereta model lama tapi cukup nyaman ya. Cuma yang menjadi kurang nyaman itu sebetulnya itu karena dekat pintu ini teman-teman. Jadi pintunya itu sering dibuka tutup oleh penumpang yang lewat, yang melintas di gerbong itu, ataupun yang mau ke toilet. Kadang mereka tidak mau menutup pintunya dengan benar ya, kadang tidak dapat terkunci gitu. Jadi ketika kereta sedang berbincang gitu, itu bisa membuka sendiri. Nah, kita sudah masuk di stasiun mana ya? Ini masih terulang ya, videonya terulang, sebenarnya tercopy paste ini. Ini nampaknya masih di stasiun Bojonegoro ya. Iya, ini sepertinya videonya terulang, maaf ya teman-teman ya, videonya terulang. Iya, ini Bojonegoro ini. Nah, jadi ketika antara stasiun Bojonegoro sampai stasiun Cepu ini saya sempatkan beli makanan. Ini sebelum puasa ya teman-teman ya, sebelum puasa. Nah, ini baru stasiun Cepu ini. Nah, ini stasiun Cepu ya. Stasiun Cepu, di Cepu itu sebetulnya juga ada bandara yang baru itu ya, Bandara Ngeloram ya, tapi nggak tahu itu sudah terbuka untuk umum atau belum ya. Iya, ini Cepu nih. Masuk di stasiun Cepu, kondisi sudah gelap dan kereta berhenti di stasiun Cepu cukup lama, kurang lebih 5 menit ya, agak lama. Kemudian kita berangkat lagi, kondisi sudah gelap. Nah, kalau teman-teman naik kereta api ekonomi semisal Ambarawa Express itu
dari stasiun Cepu, kereta teman-teman Ambarawa Express atau kereta apa yang ekonomi biasanya akan berhenti di stasiun Randu Blatung ya. Nah, tapi untuk kereta api bisnis eksekutif Gumarang ini tidak berhenti di stasiun Randu Blatung. Jadi kereta akan melaju dengan kecepatan yang cukup tinggi langsung menuju ke Ngerombo ya. Dan situasinya seperti ini teman-teman, jadi sepi. Penumpang yang tadi waktu naik tadi sepertinya ramai ya, tapi ternyata di dalam itu juga sepi, tidak seramai ketika naik. Nah, ini saya sudah persiapan teman-teman, persiapan untuk turun di stasiun Ngerombo ya. Saya buka pintunya, tapi sebaiknya ini jangan dicontoh ya, biarkan keretanya sampai berhenti baru dibuka ya. Jadi saya ini agak nakal sedikit. Nah, stasiun Ngerombo juga terdapat depo perawatan pemeliharaan kereta api. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu, nanti kita lihat itu. Ya, kita juga disambut dengan lagu Gambang Semarang ya. Itu istri dan anak saya sudah nunggu di atas, ruang tunggu atas. Nah, untuk teman-teman yang duduk di kereta eksekutif, teman-teman itu akan berhenti pas di depan peron stasiun ya. Jadi ini saya ini bablas ya, agak terus ke barat. Nah, di depan itu teman-teman biru di ujung itu adalah tempat pemeliharaan atau depo perawatan Daop Semarang ya. Nah, jadi di Ngerombo itu terdapat depo perawatan kereta api. Ya, kereta masih belum berhenti, saya belum bisa turun, ini bablas terus. Ini otomatis saya akan jalan kaki agak jauh ini menuju ke pintu keluar stasiun Ngerombo. Kondisi gelap, sampai di Ngerombo pukul 7:10. Ya, ini saya harus jalan terus. Ini peronnya sempit ini, jadi teman-teman kalau turun di Ngerombo seperti ini harus hati-hati, jangan sampai kesenggol orang seperti ini, masuk di celahnya kereta atau jatuh di sebelahnya lagi, bahaya sekali ini ya. Mungkin kita berharap saja nanti stasiun Ngerombo direnovasi lagi, dilebarkan itunya, peronnya, karena udah kalau simpangan seperti ini sempit ini, apalagi bawaan, belum lagi kita bawaan tas atau koper, itu akan makin ribet kalau jalannya sempit seperti ini. Ini cukup lumayan jauh teman-teman, ini olahraga beneran ini. Wah, kesel tenan. Kondisi sudah malam, udah isya ya. Ini masih sebelum puasa ya teman-teman. Bagi teman-teman yang menjalankan puasa, saya ucapkan selamat beribadah menunaikan puasanya, semoga berkah ya. Jadi rangkaian Gumarang itu sebetulnya juga tidak terlalu panjang sih ya, paling berapa ya, 9. Nah, itu tadi 9 kereta bisnis. Kemudian ada ini samping saya ini adalah kereta makan atau restorasi ya. Kemudian di belakang kereta restorasi atau kereta makan ada kereta eksekutif. Nah, itu yang joknya biru itu eksekutif teman-teman. Nah, itu kelihatan ya, biru-biru ya, itu keretanya eksekutif. Nah, kalau eksekutif itu pas berhentinya di depan peron atau pintu keluarnya stasiun Ngerombo. Harusnya tadi saya jalan-jalan ya ke gerbongnya eksekutif itu, tapi nggak kepikiran. Jadinya saya juga mau lihat sih berhentinya sampai di mana. Ya, akhirnya kita tiba di penghujung video teman-teman. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya, supaya saya semangat membuat konten. Nah, ini pintu keluar, kondisi sudah gelap tapi untungnya sudah cerah, dan istri saya sudah menunggu tuh dengan anak saya di depan pintu peronnya sebelah sana, pintu keluarnya sebelah sana.
Oh, di depan. Oh. Kenapa? Ya. Kan kayo rin, wala eksekutif